Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini kami dari kelompok 10 ingin menjelaskan tentang regresi linier berganda dalam mata kuliah Statistik Inferensial. Kami kelompok 10 beranggotakan yang pertama ada Aditya Raka Trisna, yang kedua ada Afrizal Maulana, dan yang ketiga ada Iksanul Duta Mufti. Definisi analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linier antara dua atau lebih variabel independen, yaitu X1, X2, sampai dengan Xn, dengan variabel dependen yaitu Y. Analisis ini memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Dan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif? Persamaan regresi linier berganda sebagai berikut. Y-aksen sama dengan A tambah B1 X1 tambah B2 X2. Y-aksen sama dengan variabel dependen, tahu nilai yang tidak diprediksikan. X1, X2 adalah variabel independen. A adalah konstanta, tahu nilai Y-aksen apabila X1, X2 sama dengan 0. B1, B2 sama dengan koefisien regresi nilai peningkatan atau penurunan. Nilai A, B1 dan B2 dapat diperoleh melalui perhitungan dengan menggunakan metode eliminasi substitusi dari tiga persamaan yang kita bentuk, yaitu persamaan 1, NA ditambah sigma X1 dikali B ditambah sigma X2 dikali B2 sama dengan sigma Y. Persamaan 2, sigma X1 dikali A ditambah sigma X1 kuadrat dikali B1 ditambah sigma X1 X2 dikali B2 sama dengan sigma X1Y. Persamaan 3, sigma X kuadrat dikali A 2. Persamaan 3, sigma X2 dikali A ditambah sigma X1 X2 dikali B1 ditambah sigma X2 kuadrat dikali B2 sama dengan sigma X2 kuadrat Y. Dengan keterangan sebagai berikut. N adalah jumlah sampel atau responden, sigma X1 adalah jumlah nilai variabel X1, sigma X2 adalah jumlah nilai variabel X2, sigma Y adalah jumlah nilai variabel Y, sigma X1 kuadrat adalah jumlah nilai kuadrat variabel X1, sigma X2 kuadrat adalah jumlah nilai kuadrat variabel X2, sigma X1 X2 adalah jumlah perkalian dari variabel X1 dengan variabel X2, sigma X1Y adalah jumlah perkalian nilai variabel X1 dengan nilai variabel Y, dan sigma X2 kuadrat Y dan sigma X2Y adalah jumlah perkalian nilai variabel X2 dengan variabel Y. Sebagai contoh, dalam tabel berikut ada nomor disiplin kerja, beban kerja, dan kinerja. 1, 54, 85, dan 62. 2, 42, 82, dan 58. 3, 47, 87, dan 60. 4, 45, 75, dan 58. 5, 41, 71, dan 58. 6, 38, 78, dan 43. 7, 28, 78, dan 40. 8, 47, 87, dan 59. 9, 56, 86, dan 65. 10, 22, 72, dan 35. Dari data tabel tersebut, kita diminta untuk A. Buat tabel bantuan. B. Rangkuman tabel bantuan. C. Hitung nilai A, B1, dan B2. D. Masukkan ke dalam persamaan umum. E. Interpretasikan persamaan. Langkah 1. Buat tabel bantuan, di mana dalam tabel tersebut berisi tentang nomor X1, X2, Y, X1 kuadrat, X2 kuadrat, X1 dikali X2, X1 dikali Y, dan X2 dikali Y.
54, 85, dan 62 menghasilkan 2.916, 7.225, 4.590, 3.348, dan 5.270. 2, 42, 82, 58 menghasilkan 1.764, 6.724, 3.444, 2.436, 4.756. 3, 47, 87, dan 60 menghasilkan 2.209, 7.569, 4.089, 2.820, 5.220. 5, 41, 71, 58 menghasilkan 1.681, 5.041, 2.911, 2.378, 4.118. 6, 38, 78, 43 menghasilkan 1.444, 6.084, 2.964, 1.634, 3.354. 7, 28, 78, 40 menghasilkan 784, 6.084, 2.184, 1.120, 3.120. 8, 47, 87, 59 menghasilkan 2.209, 7.569, 4.089, 2.273, 2.773, 5.133. 9, 56, 86, 65 menghasilkan 3.136, 7.396, 4.816, 3.640, 5.590, 3.640, 5.590. 10, 22, 72, 35 menghasilkan 4.484, 5.184, 1.584, 770, 2.520, di mana sigma X1-nya 420, X2 801, dan Y 538, sedangkan sigma X1 kuadrat 18.652, sigma X2 kuadrat 64.501, sigma X1 dikali X2 34.046, sigma X1 dikali Y 23.529, dan sigma X2 dikali Y 43.431. Langkah 2. Rangkum tabel bantuan. Dari data tersebut kita dapat menghasilkan data N sama dengan 10, sigma X1 sama dengan 420, sigma X2 sama dengan 801, sigma Y sama dengan 503, sigma X1 kuadrat sama dengan 8.008, sigma X1 kuadrat sama dengan 18.652, sigma X2 kuadrat sama dengan 64.501, sigma X1 X2 sama dengan 34.046, sigma X1Y sama dengan 23.529, dan sigma X2Y sama dengan 43, sigma X2Y sama dengan 43.431. Langkah selanjutnya yaitu menghitung nilai A, B1, dan B2. Untuk menemukan A, B1, dan B2 secara eliminasi dan substitusi, maka harus mengikuti urutan eliminasi dan substitusinya. Pertama, eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2 yang menghasilkan persamaan 4. Kedua, eliminasi persamaan 1 dan persamaan 3 yang menghasilkan persamaan 5. Ketiga, eliminasi persamaan 4 dan persamaan 5 yang menghasilkan nilai A.
Keempat, substitusi nilai A ke persamaan 4 yang menghasilkan nilai B1. Kelima, substitusi nilai A dan B1 ke persamaan 1 yang menghasilkan nilai B2. Eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Bisa teman-teman lihat persamaan 1 dan persamaan 2 yang berbackground putih. Setelah itu, masukkanlah data-data yang telah dihitung sebelumnya, sehingga ditemukanlah persamaan 1 dan persamaan 2 sebagai berikut. Selanjutnya, persamaan 1 dikalikan dengan 420 dan persamaan 2 dikalikan dengan 10. Sehingga persamaan 1 dan persamaan 2 ditemukanlah nilai sebagai berikut. Dari nilai-nilai tersebut maka ditemukanlah persamaan 4, yaitu min 10.120 B1 diambil 4.040 B2 sama dengan min 9.330. Selanjutnya eliminasi persamaan 1 dan persamaan 3. Bisa teman-teman lihat persamaan 1 dan persamaan 3 yang berbackgroundkan putih. Dan setelah itu masukkanlah data-data sesuai yang telah kita hitung sebelumnya. Selanjutnya persamaan 1 dikalikan dengan 801 dan persamaan 3 dikalikan dengan 10. Sehingga persamaan 1 dan persamaan 3 menjadi sebagai berikut. Dan ditemukanlah persamaan 5, yaitu min 4040 B1 min 3409 B2 sama dengan minus 3372. Setelah ditemukan persamaan 4 dan persamaan 5, maka tahap selanjutnya yaitu eliminasi persamaan 4 dan persamaan 5. Masukkanlah persamaan 4 dan persamaan 5 dan dilanjut dengan persamaan 4 dikalikan dengan min 4040 dan persamaan 5 dikalikan dengan min 10.120, sehingga persamaan 4 dan persamaan 5 menjadi sebagai berikut. Dan ditemukanlah persamaan min 18.177.480 B2 sama dengan 3.568.560. Persamaan tersebut kita dapat menghitung nilai B2, B1 dan A. Menghitung nilai B2, yaitu masukkanlah persamaan yang sebelumnya kita telah temukan, sehingga ditemukanlah B2 yaitu sama dengan 3.568.560 dibagi minus 18.177.480 sama dengan minus 0,196. Selanjutnya menghitung nilai B1. Masukkanlah nilai B2 ke persamaan 4, sehingga B1 ditemukanlah nilai B1 yaitu sama dengan min 10.121,84 dibagi min 10.120 sama dengan 1,00. Selanjutnya menghitung nilai A. Masukkanlah nilai B1 dan B2 ke persamaan 1, sehingga ditemukanlah nilai A yaitu sama dengan 274,996 dibagi 10 sama dengan 27,4996. Langkah 5. Interpretasikan persamaan. Persamaan Y sama dengan 27,5 ditambah 1,00 X1
dikurang 0,19x2 dapat diinterpretasikan sebagai berikut. A. Konstanta sebesar 27,5. Hal ini berarti jika variabel disiplin kerja dan beban kerja pegawai XYZ bernilai 0, maka prediksi nilai kerja pegawai kantor akuntan publik XYZ sebesar 27,5. B. Koefisien variabel X1 sebesar 1,00. Hal ini berarti jika variabel disiplin kerja pegawai kantor ditingkatkan sebagai satu satuan, maka diprediksi nilai kerja pegawai kantor akuntan publik sebesar 1,01. Begitu pula sebaliknya jika variabel disiplin kerja pegawai kantor akuntan publik SCZ diturunkan sebesar 1 satuan, maka prediksi nilai pekerja kantor akuntan publik akan menurun sebesar 1,01. C. Koefisien variabel X2 sebesar minus 0,19. Hal ini berarti jika variabel beban kerja pegawai kantor akuntan publik XYZ ditingkatkan sebesar satuan, maka prediksi nilai kinerja pegawai kantor akuntan publik XYZ akan menurun sebesar 0,19 satuan. Begitu pula sebaliknya jika variabel beban kerja pegawai kantor akuntan publik XYZ diturunkan sebesar satuan, maka prediksi nilai kerja pegawai kantor akuntan publik XYZ akan meningkat sebesar 0,19 satuan. Penggunaan aplikasi SPSS. Adapun langkah-langkah perhitungan manual di atas mengenai analisis regresi linear berganda bisa dihitung melalui SPSS dengan cara berikut ini. Yang pertama, A. Siapkan data yang akan kita olah melalui SPSS, yaitu data yang sama dengan data rumus manual di atas. Yang B. Kemudian klik pada analisis regression linear sehingga tampilan seperti berikut. C. Lalu pindahkan variabel yang akan kita olah yaitu kinerja ke variabel dependen dan variabel disiplin serta beban di kolom independen seperti tampilan berikut, lalu klik OK. Tampilan output akan keluar seperti ini dengan hasil yang sama pada rumus manual, jika berbeda hanya pada belakang koma saja karena pengaruh penghitungan angka diakumulasinya.